97,4 ada di Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Halo, selamat siang sahabat Sonora dan juga Smart Listeners. Kabar baik tentunya di hari ini ya, Rabu 25 Mei 2022. Dan sangat sekali kesempatan siang kali ini saya Stan menemani suasana siang Anda. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita ada di program Children Talk nih ya. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita. Beliau Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Lumayan panjang ya. Iya, Pak. Ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Selamat siang Ibu Erlina, apa kabarnya? Selamat siang Mas Hasta, alhamdulillah sehat. Gitu. Selamat siang juga para pendengar Sonora dan Smart Listeners siang hari ini. Semoga semuanya sehat. Sehat semuanya ini ya. Kemudian ada Kakak Tesaga. Halo Kak Tesaga. Halo. Wah, ini hadir di kesempatan siang kali ini juga ya. Iya, Bapak yang cantik-cantik ini. Oh. Ramah-ramah. Tadi mintanya dipanggil kakak loh, nggak mau Bu. Kakak. Iya. Kakak Tesaga, nggak mau Bu Tesaga. Nggak nyambung katanya. Ya udah deh. Oke, kita mau berbincang seputar kesehatan mental ya, sahabat Sonora juga Smart Listeners. Nanti bagi Anda yang mau bergabung tentunya teleponnya boleh di 557762 ataupun juga SMS dan WhatsApp di 081754832005 di Lampung 14. Nanti berbincang kita di kesempatan siang kali ini. Oke, kita awali dulu ini. Kalau kita ngobrol seputar kesehatan mental, wah ini makanan apa lagi Bu? Ya gini Mas Hasta, kami itu sebetulnya prihatin gitu ya dengan banyaknya permasalahan, bahkan yang viral-viral pun banyak gitu. Yang kalau kita lihat dari kasus-kasus viral itu sebagian sangat besar adalah karena kesehatan mental yang tidak baik. Artinya kasus viralnya itu tidak tentang fisik gitu, artinya bukan hal-hal yang menyangkut fisik gitu, tapi banyak yang menyangkut tentang kesehatan mental. Nah, meskipun ada sih kasus-kasus yang mengenai fisik gitu, kekerasan fisik. Nah, di kami pun di DIY ini yang terdata gitu ya, dari semua layanan korban kekerasan itu ternyata yang terbanyak itu yang mengadu ke layanan itu ternyata korban kekerasan psikis. Nah, itu kan juga menyangkut kesehatan mental. Kemudian kami juga prihatin nih Mas Hasta, selalu kami sampaikan begitu. Kalau orang ataupun keluarga gitu ya, seseorang ataupun keluarga itu kalau punya sakit fisik, itu segera mencari bantuan atau pertolongan. Entah itu beli obat sendiri gitu, entah itu ke puskesmas, ke layanan kesehatan lain misalnya rumah sakit, atau ke pengobatan alternatif bahkan ya. Dibela-belain ya. Jamu dan sebagainya. Itu karena merasa punya sakit fisik. Iya. Tapi warga masyarakat kita apakah juga punya kesadaran yang sama mendeteksi diri sendiri adanya kesakitan mental? Artinya sakit mental. Artinya kesehatan mental atau psikis yang tidak baik. Sama-sama aja namanya sakit ya. Iya, sama-sama sakit ini sebetulnya. Cuma kalau sakit fisik itu langsung kelihatan ya, langsung merasakan gitu. Sebetulnya sakit psikis atau kesehatan mental yang tidak baik ini juga sebetulnya bisa dirasakan. Cuma seringkali diabaikan. Diabaikan terus tidak mencari pertolongan. Padahal kalau sakit fisik memang dampaknya kemudian macam-macam ya, menjadi tidak produktif, kelihatan gitu, sangat tampak gitu. Dan segala macam dampak-dampak dari sakit fisiknya. Nah, kalau kesehatan mental yang tidak baik atau sakit psikis ini, itu dampaknya itu bisa luas sekali, bahkan sampai ke sakit fisik, gitu. Dampaknya, akibatnya tadi. Biasanya demikian, gitu. Sakit psikis itu kemudian berdampak pada kesehatan fisiknya yang terganggu. Kemudian selain kesehatan fisik juga bisa keluar tercetus dalam berbagai perilaku yang menyimpang atau negatif. Gitu. Bisa dalam bentuk kekerasan baik terhadap diri sendiri, bisa loh menyakiti diri sendiri gitu ya. Bunuh diri termasuk diantaranya gitu. Kemudian menyakiti orang lain atau melakukan kekerasan terhadap orang lain, entah itu anggota keluarga sendiri ataupun orang lain di luar anggota keluarga gitu ya. Itu bisa dilakukan sebagai cetusan atau bentuk dampak dari sakit mental itu tadi. Nah, jadi yang viral-viral banyak itu juga termasuk diantaranya. Nah, itu maka memang kesehatan mental itu sangat-sangat penting, terutama di dalam keluarga ya. Karena
kalau sebuah keluarga yang anggotanya itu ada yang sakit psikis atau sakit mental tadi, itu sangat berdampak pada anggota yang lain. Kemudian dampaknya kemudian bisa keluar dari keluarga tadi, gitu, dalam bentuk perilaku-perilaku yang negatif atau menyimpang. Maka harus disehatkan. Iya. Nah, toh kemudian layanan-layanan kesehatan ini pun kan juga sudah tersedia untuk yang kesehatan mental ini. Bahkan pemerintah daerah itu baik di DIY, tingkatan Pemda DIY maupun tingkatan kabupaten dan kota itu juga sudah menyediakan dan gratis gitu. Nah, Mbok Yao ya. Mbok Yao. Kalau merasa diri kita itu ada dalam kondisi kesehatan mental yang tidak baik, punya masalah gitu. Itu Mbok kemudian sadar dan mengakses. Nah, bisa mengakses yang berbayar bisa, puskesmas ada, rumah sakit ada. Nah, di rumah sakit ini Mas Hasta kalau kita lihat ya, poli-poli itu pada penuh loh, antriannya banyak gitu ya. Pasien-pasien di poli-poli ini. Tapi ada satu poli yang seringkali itu tidak banyak pasiennya, rodo sepi. Bahkan kadang-kadang kalau saya pas antri untuk sakit yang lain, poli ini kok sepi, gak ada yang antri ya. Poli apa? Psikologi. Apa namanya? Layanan psikolog. Layanan apa namanya polinya ya? Pokoknya yang layanan psikolog gitu. Nah, itu salah satu indikator ya yang menunjukkan bahwa warga masyarakat kita itu belum sadar terhadap masalah psikis atau kesehatan mentalnya gitu. Nah, padahal banyak loh, yakin saya banyak yang punya masalah itu. Ya cuma tidak mengakses. Nah, biasanya curhatnya itu ke macam-macam. Medsos tuh. Medsos, ke teman, ke tetangga, ke apa, yang seringkali kan mereka yang dicurhati tadi tidak punya kapasitas atau kompetensi di dalam memberikan solusi secara baik. Nah, untunglah kalau mengaksesnya itu pada orang-orang yang profesional gitu, yang kemudian bisa mencarikan solusi gitu. Entah itu tokoh agama atau apa gitu ya, pembimbing rohani, guru ngaji dan sebagainya, mungkin bisa kemudian memberikan solusi. Tapi kalau tidak, mau sekedar curhat malah nanti solusinya sing bedo. Kan jadi makin parah lagi masalahnya gitu kan. Nah, ini kakak-kakak cantik-cantik ini itu juga yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan konseling untuk masalah-masalah kesehatan mental tadi gitu. Ataupun kasus-kasus kekerasan, tapi kalau kasus kekerasan nanti kemudian oleh kakak-kakak Tesaga ini kemudian nanti dilinkkan ke layanan kekerasan. Jadi seperti itu, semua sudah disiapkan. Pemerintah daerah itu sangat memperhatikan warganya. Pak Gubernur itu sangat perhatian dengan warganya, sehingga sudah menyediakan layanan-layanan seperti ini. Dan ini kakak-kakak Tesaga ini gratis nanti kalau mau konseling, mau curhat tengah malam nggak bisa tidur mau curhat gitu silakan. Dan gitu. setelah ini offer kita tuh. Oke, Bu Erina ini menarik penjelasan dari Bu Erina nih. Tapi saya jadi berpikir, terus mentalnya saya itu berarti bebas dari permasalahan atau tidak punya masalah kayak gitu atau gimana sebenarnya mental saya? Bisa begini, punya masalah tetapi bisa mengatasi. Oh begitu. Ya, masing-masing kan punya kematangan jiwa yang berbeda-beda ya. Iya. Ada yang bisa mengatasi, ada yang tahan banting gitu. Artinya tidak kemudian berakibat negatif. Nah, jadi iso mengelola diri sendiri, manajemen dirinya bagus. Diri sendiri. Nah, itu kan tergantung dari kematangan, tergantung dari cara pengasuhan keluarga itu terhadap anak-anaknya ya. Dari kecilnya seperti apa pengasuhan di dalam keluarga sehingga si anak itu kemudian tumbuh menjadi pribadi yang punya mental yang kuat. Kalau punya masalah, punya tekanan dari luar dan sebagainya itu bisa dihadapi. Kemudian punya kemampuan untuk mencari penyelesaian gitu. Itu banyak yang juga punya ketangguhan seperti itu, ketangguhan mental seperti itu. Tapi banyak juga yang tidak punya. Ya, tidak semua keluarga itu bisa mendidik, mengasuh, mengedukasi, mendampingi anak-anaknya secara baik sehingga kemudian bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik. Itu Mas Hasta. Ya, yang tidak bisa, yang apa namanya tidak punya kemampuan itu, ya silahkan mengakses gitu. Biar dibantu. Oke, santai dengan ketemu kakak Tesaga ini ya. Iya. Jadi ketemunya online atau bisa ketemu langsung atau seperti apa sih kalau teman-teman Tesaga ini?
Dengan kami itu bisa bertemu secara offline maupun online gitu. Oke, iya. Jadi tergantung janjiannya. Bisa WA kan, Tesaga itu kan telekonseling sahabat anak dan keluarga gitu ya. Itu sudah ada nama teleponnya, ada medsosnya, semua punya ini. Twitter ada, Line ada, IG ada, Facebook ada gitu. Silakan mengakses. Nomor WA-nya juga ada. Mau misalnya merasa nggak enak kalau atau males untuk kemudian lewat WA atau lewat medsos tadi, minta ketemu langsung, tinggal janjian dengan petugasnya. Iya. Kita ke Kakak Tesaga dulu ya, Boy ya. Oke. Nah, kalau dari Kakak Tesaga sendiri menanggapi berkaitan dengan tadi yang dijelaskan sama Bu Rena juga, kesehatan mental yang mental sehat itu bukan terus berarti tidak punya masalah sama sekali ya, tapi tadi garis besarnya bisa mengatasi masalah yang kalau misalnya menjadi masalah. Itu kalau teman-teman gimana nih Kakak Tesaga? Iya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Erlina tadi ya. Terkait dengan mic ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Erlina tadi ya, mental yang sehat itu tuh bukan berarti tidak memiliki permasalahan. Maksudnya mental yang sehat itu bukan berarti dia itu tidak memiliki masalah kesehatan mental seperti itu. Nah, karena ketika kita itu memiliki mental yang sehat, kita itu dapat lebih mengenal dan memastikan potensi diri kita itu seperti apa, seperti itu. Terus kemudian dapat melakukan coping dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya. Terus lebih produktif dan berguna dalam keluarga, lingkungan, komunitas, tempat kerja, dan pertemanan dia gitu. Nah, serta dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan gitu, lebih ke realita hidup gitu. Realita hidup. Wah, ini Bu Nita sudah punya kemampuan. Iya. Oke. Balik ke Bu Lina. Tadi kan sudah disinggung juga sedikit cerita ya. Kalau kita ke poli-poli itu, poli yang lain yang sakit fisik itu penuh. Tapi poli psikologi itu kok dikit ya, kadang-kadang sampai sehari nggak ada yang konsul. Nah, ini apakah karena muncul stigma ya Bu? Jadi kan muncul stigma kalau masuk di psikologi orangnya maaf nanti kutip ada masalah di kejiwaan. Gimana sih Bu? Iya, jadi pasti seperti itu ya. Orang kalau mengakses ke psikolog itu dianggap gangguan jiwa. Padahal enggak. Kan kadang-kadang masyarakat juga belum bisa membedakan antara psikolog dan psikiater. Oke. Kita mau curhat, mau konseling ke psikolog itu sangat tidak ngapa-ngapa loh, nggak apa-apa sebetulnya. Artinya kita kan pengen tahu juga kemampuan kita di dalam mengelola diri kita gitu ya. Itu seberapa besar gitu. Ketika kita punya masalah yang kita anggap berat gitu, kita pengen berbagi, pengen curhat, pengen mendapat masukan gitu, itu bisa ke psikolog. Kemudian nanti kan ada dikonselingi ya, didengarkan gitu, kemudian nanti ada advis bagaimana bisa memperkuat diri kita, kejiwaan kita, bagaimana kemudian kita bisa bersikap terhadap masalah-masalah itu dan sebagainya. Jadi banyak sekali keutamaan dari psikolog sebetulnya gitu. Ya seringkali masyarakat masih belum paham hal-hal seperti itu. Jadi kalau nanti psikolog menganggap bahwa ada gangguan-gangguan yang kemudian diperlukan untuk dirujuk ke psikiater, baru kemudian dirujuk ke psikiater. Ke psikiater pun bukan berarti kita gila loh ya. Sangat mungkin gangguan tidur, sehingga kita butuh obat untuk tidur sambil kita tetap konsultasi psikologi gitu kan. Ya, jadi ini memang harus dibenahi pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Tidak semuanya yang mengakses ke psikiater itu gangguan jiwa atau orang gila gitu dianggap. Kalau gangguan jiwa itu kan selalu kemudian dipresentasikan sebagai orang gila gitu. Enggak sih gitu, enggak semuanya begitu. Atau muncul stigma-stigma apa ya? Kalau misalnya di kampung itu kan ada, waduh ini karena mungkin kesambet. Ada kayak gitu juga. Kadang-kadang unsur budaya kayak gitu ya Bu ya? Kadang-kala seperti itu, jadi pemahaman masyarakat gitu ya. Jadi memang kita perlu mengedukasi masyarakat juga gitu. Ketika ada seseorang yang memiliki perilaku yang berbeda gitu ya, itu kemudian dianggap sebagai gila dan sebagainya, sangat mungkin itu juga jenis penyakit. Cuma jenis penyakit yang bersifat kejiwaan itu kan banyak tidak dipahami oleh masyarakat. Entah itu berupa schizofren misalnya, atau satunya schizofren namanya apa?
gangguan mental juga gitu. Apa yang viral itu? Saya agak lupa jadi. Bipolar gitu. Bipolar. Seperti itu kan juga itu termasuk gangguan yang bisa diatasi. Artinya sama seperti penyakit fisik yang kemudian bisa diobati gitu ya. Bisa didampingi dan sebagainya. Ya itu yang memang harus dipahamkan pada masyarakat. Jadi misalnya kalau sakit fisik kan kita dengan gampang kemudian, misalnya sakit diabetes gitu. Itu harus obat yang terus-menerus misalnya untuk mengendalikan insulin dan sebagainya itu. Sakit kejiwaan juga demikian. Ada yang bersifat demikian. Ada yang memang harus mengakses obat gitu dalam rangka untuk mengatasi gangguan-gangguannya. Sakit jantung juga perlu obat pengencer darah dan sebagainya yang terus-menerus. Sebetulnya kan tidak begitu jauh berbeda dengan kesehatan mental atau penyakit kejiwaan. Itu kalau yang penyakit sampai sudah ke penyakit. Tapi kalau baru yang gangguan-gangguan yang memerlukan pendampingan psikolog, itu juga sangat mungkin kemudian gangguan itu hilang. Misalnya keinginan untuk bunuh diri gitu ya. Nah, merasa tidak sanggup menahan beban hidup gitu. Karena kau putus. Nah itu kan bisa kemudian mengakses ke psikolog atau kalau baru ringan ya ke kakak-kakak tesaga seperti ini sarjana-sarjana psikologi nih sehingga kemudian diberikan pencerahan, kemudian healing dan sebagainya. Ini kakak-kakak ini juga mampu melakukan healing terapi gitu ya. Itu tapi terapi yang meredakan, tapi belum sampai ke tingkatan seperti yang dilakukan psikolog gitu. Kalau itu kan sudah harus ada sertifikatnya gitu ya, keahlian gitu. Seperti itu. Jadi apalagi remaja-remaja ya yang kadang-kala sebetulnya bebannya itu dianggap orang lain tidak terlalu berat, tetapi karena dalam masa yang pancaroba ya. Hormonnya lagi tinggi-tingginya dan sebagainya itu pengen eksisnya juga lagi tinggi-tingginya dan sebagainya, seringkali permasalahan dianggap orang lain itu ringan, itu bagi remaja dianggap sangat berat, beban hidup yang nggak bisa ditanggung gitu. Sehingga kemudian keluar dalam betul hal-hal yang bagi kita menakutkan kadang-kadang biasanya negatif ya. Bunuh diri, menyakiti diri sendiri, kemudian mabuk-mabukan atau obat-obatan psikotropika atau bahkan narkoba gitu, atau perilaku kekerasan terhadap orang lain tadi. Oke. Saya kembali ke kakak Tesaga nih. Berkaitan dengan tadi kan kita awali dengan sebuah stigma dari mungkin orang dekat atau masyarakat. Nah ini gimana menanggapi kalau teman-temannya? Iya. Siapa nih? Kakak Tesaga. Jadi begini ya, orang dengan gangguan mental itu tuh berjuang dari dua hal, yaitu yang pertama gangguannya sedang dialami, terus yang kedua itu stigma yang muncul akibat pemahaman yang salah terhadap gangguan mental tersebut. Nah itu tuh muncul juga dari orang-orang terdekat, bisa juga dari masyarakat, dan bisa juga muncul itu tuh dari tenaga profesional seperti kesehatan mental, seperti itu juga beberapa kali muncul seperti itu. Nah di sini mungkin kita akan menjelaskan proses timbulnya stigma tersebut. Boleh. Proses timbulnya stigma itu tuh muncul dari stereotip. Nah, stereotip itu tuh contohnya orang dengan gangguan mental itu tuh lemah dan berbahaya. Nah, dari stereotip tersebut nanti akan muncul prasangka. Prasangka tersebut itu persetujuan bahwa orang dengan gangguan mental itu tuh berbahaya, sehingga masyarakat itu tuh takut dengan orang yang sedang mengalami gangguan mental tersebut, seperti itu. Nah, dari prasangka tersebut nanti akan muncul diskriminasi, sehingga masyarakat itu menjauhi orang-orang dengan gangguan mental tersebut. Seperti itu. Oke. Saya non baik. Masih mau? Oh masih. Stigma yang berkembang pada masyarakat ini tuh kan kalau di masyarakat kita Asia Tenggara itu tuh mungkin dari nilai religius. Jadi orang kesehatan mental itu tuh dinilai timbul bukan dari penyakit, tapi dari roh-roh jahat atau mungkin ketempelan atau tidak itu tadi tradisional sih. Terus kalau ini tuh mungkin kurang dekat dengan Allah kayak gitu, kurang dekat dengan Tuhannya gitu. Jadi kena karma gitu. Kena karma gitu. Jadi seperti mungkin orang tuanya dulu itu tuh suka berburu atau gimana. Nah, itu nanti pasti kalau bisa anaknya punya gangguan mental tuh kayak dikait-kaitkan seperti itu. Itu masih terjadi seperti itu.
Terus kemudian tuh mereka itu tuh ketika mendapatkan masalah kesehatan mental tersebut itu tuh bukan segera berobat ke ahli khusus seperti psikolog atau psikiater atau mungkin ke dokter seperti itu, tapi malah ke dukun atau ke orang pintar, pokoknya ke pengobatan tradisional seperti itu. Mereka masih mempercayai itu, terutama di daerah-daerah yang masih rada terpencil, karena mungkin akses untuk penjangkauan ke psikolog itu tuh masih kurang. Jadi edukasinya kurang, pemahaman masyarakatnya kurang, jangkauan terhadap layanan kesehatan yang punya layanan itu juga masih terbatas. Itu biasanya kemudian ya pemahaman masyarakat menjadi ya berbeda tadi. Ibu, kalau faktor ekonomi ini cukup berpengaruh nggak Ibu? Biasanya ya, tapi tidak semua. Ya memang kalau yang ekonominya lemah gitu, keterbatasan pendidikan atau edukasi itu sangat berpengaruh ya terhadap pemahaman-pemahaman seperti yang disampaikan oleh Mbak Kakak Tesaga tadi gitu. Yang kemudian keliru juga perlakuannya terhadap si sakit tadi. Oke. Untuk yang pernah konsul ke Kakak Tesaga, ada seputar apa ini? Curhat cinta atau apa? Kalau cinta sih. Sementara ini banyak banget sih Mas masalah-masalah yang pernah diceritain ke Tesaga, tapi pada umumnya apa ini? kalau yang pada umumnya kecemasan Ya. Iya, apalagi yang golongan usia apa? Remaja. Iya, karena ya remaja itu yang Tadi yang disampaikan Ibu masa aktualisasi diri itu ya Bu ya? Iya. Nah, biar nanti kadang aktualisasi itu nggak salah arah karena tadi energi masih banyak-banyaknya. Iya. Dan seringkali juga tidak didukung dengan komunikasi yang bagus dengan orang tua atau orang dewasa di dalam keluarganya gitu. Sehingga punya masalah dipendam sendiri gitu, bingung, curhatnya ke teman atau ke medsos dan sebagainya seperti itu. Nah kalau para remaja yang punya masalah ini kemudian sudah paham, ini ada kakak-kakak Tesaga ini gitu kan, bisa dengan gampang kemudian bisa mengakses itu dengan kakak-kakak Tesaga yang hampir-hampir umurnya tidak terlalu terpaut jauh lah ya dengan mereka gitu. Artinya pemikirannya masih bisa sama gitu, solusi-solusinya atau curhatannya, tanggapan terhadap curhatannya juga masih selevel golongan umurnya lah gitu. Ya seperti itu, jadi bisa nyambung istilahnya. Ya sekarang banyak sih remaja-remaja itu yang rasanya insecure gitu ya dengan dirinya sendiri. Ya memang dalam kondisi psikologi remaja yang memang seperti itu ya, sehingga seringkali rasa insecure itu kemudian muncul, tidak percaya diri terhadap apa yang dia punya gitu, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya gitu. Kok saya nggak seperti orang lain, dan membanding-bandingkan dan sebagainya. Nah biasanya itu diperparah juga kalau ada orang lain yang membanding-bandingkan juga gitu ya. Orang dekat lagi, biasa orang tua suka banding-bandingin dia ya. Anaknya sana itu gini, kamu kok enggak gitu. Ini jadi kesentil. Atau sesama anak itu bisa dibedakan gitu, kakakmu tuh gini-gini, kamu kok enggak gitu. Ya. Padahal nggak boleh sebenarnya itu ya. Masing-masing orang punya pribadi sendiri-sendiri yang kemudian perkembangannya juga bisa berbeda-beda gitu ya. Tapi kita harus menghargai perbedaan-perbedaan itu dan yang membimbing sesuai dengan apa yang dia punya gitu, apa yang ada di dia gitu. Tapi kalau dari gender banyak nggak cowok yang curhat? Kalau dari cowok itu tuh, Kebanyakan kalau gitu. yang usia remaja itu tuh jarang sih, kebanyakan sama bapak-bapak seperti itu. Cowok-cowok gengsi kali ya Mas. Kalau punya masalah. Iya, biasanya lebih dipendam sih ya kalau laki-laki ya, kalau punya masalah ya, jarang show off gitu. Itu juga Gimana? bisa karena pembedaan cara pengasuhan, Mas Hasta. Jadi orang tua yang membedakan cara mengasuh anak perempuan dan anak laki-laki dari kecil, dari sejak mereka lahir bahkan gitu ya. Itu juga akan mengakibatkan hal yang berbeda tadi. Si laki-laki kemudian berkembang menjadi, aku harus jadi laki-laki yang kuat, macho, secara fisik maupun secara non fisik gitu. Kalau punya masalah nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis gitu, nggak boleh curhat ke orang lain gitu, harus bisa diatasi sendiri. Nah itu kan penanaman yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuh yang kemudian menanamkan hal-hal seperti itu ke si anak. Padahal namanya laki-laki dan perempuan itu sebetulnya kan sama.
mereka juga punya masalah dan berhak untuk kemudian bisa mengeluarkan unek-unek masalahnya begitu kan. Tidak ada kemudian harus dibedakan, kalau laki-laki harus dipendam, nggak boleh keluar, kalau perempuan silakan nangis sekeras-kerasnya gitu kan, enggak juga gitu kan. Iya, jadi harus masing-masing baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu memang harus kita didik, kita asuh untuk punya ketahanan yang sama gitu. Oke. Menarik Ibu, tapi kita harus break dulu nih ya di kesempatan siang kali ini untuk cocokan dan juga komersial. Nanti akan kita lanjutkan lagi berbincang kita sahabat sonora juga smart listeners. Kita masih berbincang ini di kesempatan siang kali ini seputar kesehatan mental ya. Dia mau bergabung, telepon langsung di 55762 ataupun juga SMS dan WhatsApp-nya di 081754832200. .4 ada di Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita masih di perbincangan di kesempatan siang kali ini bersama narasumber kita, beliau Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3 AP2 SMA Yogyakarta, ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, dan juga ada Kakak Desa Gania. Kita di program Children Talk ini ya. Ya, mau bergabung 55762 telepon ataupun 081754832200. Saya ke Bu Erlina lagi nih Bu. Tadi kan ada stigma-stigma yang tadi disampaikan juga Kakak Desa Gania. Iya. Ini untuk mereduksi Bu, jangan sampai stigma itu terus berkembang turun temurun, anak-anak cucu kita tuh jadi pegangan itu terus ya. Gimana ini? Ya, yang penting itu memang edukasi ya, pemahaman. Okay. Artinya stigma itu terjadi karena ketidakpahaman salah satunya gitu. Sehingga kemudian seperti tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Tesaga tadi, kemudian membuat pemahaman sendiri yang kemudian menyimpulkan sendiri dan kemudian melakukan stigmatisasi itu. Padahal itu hal yang nggak benar gitu. Misalnya tentang suatu penyakit, ada seseorang yang menderita penyakit tertentu itu, kemudian ketakutannya untuk supaya nggak tertular itu, ketakutan untuk mendekat, kemudian kecurigaan bahwa penyakit itu didapatkan dari hal-hal yang perilaku yang negatif dan sebagainya, itu kan membuat kemudian menstigma. Misalnya saja HIV/AIDS lah ya, penderita HIV/AIDS gitu. Seringkali kan orang berpendapat gitu, orang yang menderita HIV/AIDS itu berarti perilakunya menyimpang gitu. Artinya seks bebas dan sebagainya, sehingga tertular gitu. Kemudian juga karena takut tertular jadi nggak mau mendekati. Bahkan ketika si penderita itu kemudian mengalami kecelakaan nggak mau membantu, nggak mau menolong dan sebagainya. Itu karena pemahaman yang kurang bagus, tidak baik gitu ya, tidak komprehensif gitu. Padahal tidak semua penderita HIV/AIDS itu karena perilaku negatif loh. Sekarang itu banyak di antara penderita HIV/AIDS itu yang ibu-ibu rumah tangga yang tidak melakukan perilaku menyimpang gitu, tetapi karena tertular dari suaminya misalnya. Itu banyak yang seperti itu. Atau anak-anak penderita HIV/AIDS yang ini juga banyak mengalami stigma kan, sampai ditolak masuk sekolah dan sebagainya. Itu juga anak-anaknya kan nggak salah gitu. Dia terlahir dari ibu penderita HIV/AIDS misalnya gitu ya, salah satunya. Dan si ibu itu juga nggak salah karena dia tertular dari suaminya misalnya. Kan ini menjadi pemahaman yang keliru di masyarakat gitu. Kemudian tidak mau mendekat atau menolong, bahkan kalau terjadi sesuatu itu karena ketakutan masyarakat untuk tertular. Padahal kan menularnya virus HIV itu juga melalui perantara sesuatu ya, artinya tidak semuanya salaman itu nggak apa-apa gitu kan. Berdekatan ngobrol juga nggak apa-apa gitu. Nah itu contoh saja, salah satu contoh masyarakat menstigma gitu. Dan si sakit tadi kan kemudian menjadi tertekan gitu. Mau bergaul, mau berelasi, mau bekerja, mau sekolah jadi sulit gitu kan, karena pemahaman yang keliru. Nah stigma-stigma yang lain pun juga demikian terhadap penderita-penderita kesehatan mental misalnya yang menderita skizofren atau bipolar gitu. Mereka itu sebetulnya kan tidak lalu kemudian tidak produktif, mereka tetap bisa bekerja dalam kondisi-kondisi yang sudah direkomendasikan oleh
dokternya begitu ya, masih bisa bekerja, masih bisa aktif dan sebagainya, masih bisa ngurus rumah tangga dan sebagainya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian bisa produktif seperti itu. Jadi salah juga kalau kemudian masyarakat menstigma gitu, kalau uang edan, mau wegah nyedak, nggak mau mendekat, jangan mempekerjakan ini karena ini dan sebagainya, kan nggak begitu. Nah, ada banyak hal lain, stigma-stigma yang kemudian seharusnya tidak dilakukan. Oke. Saya ke Kakak Desaga. Nah, kalau Desaga sendiri gimana untuk reduksi dari stigma-stigma tadi yang sudah diceritakan juga? Mau menambahkan dari penjelasan Bu Erlina? Kalau dari kita sendiri sih itu langkah untuk mereduksi stigma tersebut itu mungkin yaitu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Erlina. Yang pertama itu mengedukasi, tapi di sini lebih ke mengedukasi diri sendiri karena gimana ya? Kalau dari diri kita itu sudah sadar dan sudah teredukasi, otomatis kita itu juga tidak memberikan stigma tersebut tuh kepada masyarakat seperti itu ya. Jadi untuk mengurangi hal tersebut seperti itu. Jadi diri kita itu dari diri sendiri itu harus sadar seperti itu. Yang kedua mungkin membicarakan masalah gitu. Jadi kita harus aware sama masalah kita sendiri dengan cara kita curhat ke teman atau orang-orang di sekitar kita seperti itu. Dengan kita curhat atau mengomongkan masalah kita itu, mungkin dari situ kita jadi mengetahui apakah solusi dari masalah kita tersebut seperti itu. Nah, yang ketiga mungkin kita menunjukkan kasih sayang kita karena listen to their stories, mendengarkan cerita itu tuh salah satu bentuk aware-nya kita kepada orang-orang yang memiliki masalah di kesehatan mental tersebut seperti itu. Terus yang keempat mungkin dari mencari bantuan. Nah, di sini kita harus mencari bantuan ke orang-orang sekitar, mungkin teman, keluarga. Nah, karena di sini ada Tesaga juga, mungkin mereka-mereka ini bisa menghubungi kita juga di Tesaga. Untuk nomornya mungkin nanti kalian bisa menghubungi Tesaga di nomor WhatsApp 0877 1929 2111. Ulangi. 0877 1929 2111. Ya, paling gampang cari di Google. Ya, benar sekali. Gampang Tadi ya. muncul semua di situ. Anak milenial dia. Iya. Gitu, Nah, tadi mengedukasi diri sendiri Ya, itu juga gimana? bisa kita browsing ya. Nah, kan sekarang gampang kan browsing tentang kesehatan mental, ada banyak saluran-saluran atau web dari kesehatan yang bisa menjelaskan itu. Tapi juga bisa kemudian tadi seperti dikatakan Kakak Tesaga tadi, misalnya kita mengalami stigma gitu, stigmatisasi dari orang lain atau sekelompok orang gitu, kita bisa curhat. Kemudian nanti Kakak Tesaga ini pun punya link juga ke layanan yang lain, misalnya layanan kekerasan tadi. Maka kemudian petugas-petugas dari layanan kekerasan ini akan menjangkau, mendatangi, mendengarkan ceritanya. Kemudian termasuk kemudian bisa memediasi ataupun mengedukasi siapa-siapa yang menstigma yang bersangkutan tadi. Misalnya, lalu kemudian sosialisasi ke masyarakat sekitar bahwa penyakit ini itu seperti ini, nanti perlakuannya dan sebagainya. Sehingga kemudian tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk aware ya terhadap penyakit-penyakit mental tertentu dan kemudian tidak lagi melakukan stigmatisasi tadi. Menarik ini. Saya kupas dulu. Yeah. Nih ada masuk. Ada Mas Pambudi ada di Jakal. Dari awal saya sudah dengarkan pembicaraan ini. Terima kasih. Cukup menarik dan saya sempat kesindir kalau cowok itu memang jarang untuk curhat. Ibu, nih saya sebagai kepala rumah tangga memang mengalami stres yang luar biasa apalagi saat pandemi, tuntutan banyak, harga naik dan sebagainya. Nah, ini untuk mengolah stres itu gimana, Bu? Ini mental saya juga jadi nggak sehat kalau stres terus, Ibu. Wah. Ini Kakak Tesaga ini silakan mengelola stresnya. Stres jadi nggak sehat Ini mentalnya. dari Pak siapa? Pak Budi dijaga. Gitu. Oke, Mas Pak Pambudi ini pengelolaan stres yang baik itu juga harus timbul dari diri sendiri yang pastinya ya. Jadi untuk mengalihkan stres itu bisa melakukan hobi atau kegiatan yang ringan di rumah untuk mengurangi atau untuk mengurangi intensitas stresnya itu, atau juga melakukan sosialisasi ke luar rumah gitu. Misalnya di lingkungan tersebut ada acara apa, itu kan bisa sebagai sarana mengurangi stres atau
syukur-syukur bisa menghilangkan stres itu ya Pak. Oke. Seperti itu. Ya, Saya pun juga sering stres loh. Jangan dikira. Kalau Ada kita temennya, juga Pak Bung. kerjaannya kan banyak ya, tanggung jawabnya banyak gitu. Nah, gimana? Apalagi perempuan ya, Ya, oke. apa namanya juga selain bekerja karir juga Jadi ibu mengelola rumah tangga. ya sama suami sudah tentu gitu. Ya kalau misalnya kalau saya ya itu banyak bergaul dengan teman gitu. Kemudian olahraga itu benar-benar bisa menghilangkan stres gitu kalau saya gitu. Iya. Nah, sehingga rajin rutin untuk olahraga. Itu satu contohnya. Kalau hobi, saya hobi sepeda, hobi lari itu hobi juga gitu. Jadi ya salah satu. Tapi memang seandainya masyarakat atau bapak tadi yang stres tadi sudah berusaha untuk melakukan hal-hal untuk meredakan stresnya tadi gitu, tetapi kemudian masih merasa belum berhasil, ya silakan kemudian mengakses layanan. Kakak-kakak Nisaga ini kan siap untuk mendengarkan dan sebagainya. Misalnya Pak nanti tengah malam nggak bisa tidur karena banyak pikiran tadi gitu, WA dan sebagainya gitu. Kalau pas nggak bisa tidur itu buka YouTube macam-macam gitu ya. Nggak belanja kan Bu? Kalau mereka nggak bisa tidur itu pada belanja apa nih? Itu loh mereka baru viral itu Bu. Iya. Kemudian seandainya memerlukan untuk bantuan-bantuan lain ya kemudian nanti kan mungkin bisa dibantu begitu. Misalnya pelatihan-pelatihan kerja dan sebagainya, informasi-informasi terkait dengan itu kan kemudian bisa disampaikan. Ya itu salah satu contohnya. Tapi memang harus dikelola ya yang namanya stres itu ya. Iya. Jangan dibiarkan itu aja. Iya, jangan dibiarkan, betul. Menyakiti diri sendiri nanti, artinya akan berdampak pada sakit fisik. Biasanya begitu. Paling cepat kena ini asam lambung. Asam lambung, nggak bisa tidur, kan? Nanti jadi pusing, darah rendah, gitu, kurang darah. Jadi macam-macam nanti. Ini pernah dapat curhatan dari mungkin berkaitan dengan stres ini, Kakak Adet Saga mungkin bisa cerita. Pernah. Masalah apa? Kehidupan juga. Biasanya masalah yang pelajaran, kalau di rumah tangga tuh biasanya itu keluhan tentang anaknya atau keluhan tentang dirinya sendiri, seperti itu. Pelajaran. Dulu awal pandemi apalagi ya, Ya, semuanya di ya, rumah. betul. Biasanya nggak ngajari anaknya, gitu. Udah harus dampingi. Ini urusan rumah tangga belum selesai harus sekolah gitu ya. Terus Iya. kalau anaknya itu biasanya kan kalau ibunya itu tadi stres jadi ngajarin anaknya, kalau anaknya stres karena di rumah dimarahin ibunya. Ya udah juga ya. Keluarganya stres semuanya. Stres bersama. Nggak jadi belajar nanti. Oh iya. Iya, tapi memang ya kadang-kala kita berusaha untuk mentertawakan diri kita sendiri, Nah, tapi sebetulnya stres tenan loh gitu. bener-bener Stres juga ya. beneran gitu. Jadi memang ada banyak warga masyarakat kita yang di masa pandemi ini benar-benar mengalami tekanan mental gitu. Dari mulai ada yang di PHK gitu ya, kemudian tidak punya penghasilan sementara punya keluarga dan sebagainya. Dari mulai harus mengasuh anak, kemudian lebih banyak jam-jam mengasuh anak kan karena anak ada di rumah gitu. Kemudian sambil mendampingi anak belajar dengan teknologi yang tadinya juga kita nggak paham gitu, mau pelajaran aja kita nggak paham gitu, ditambah penguasaan teknologi harus bikin ini, bikin tugas ini, tugas itu, harus ngupload, harus macam-macam, itu juga tekanan-tekanan tersendiri gitu. Ada orang-orang yang berhasil beradaptasi dengan itu, tapi banyak juga yang tidak berhasil. Nah, memang ya harus kemudian ada bantuan untuk keluarga-keluarga yang gagal untuk bisa melakukan itu. Oke. Menarik ini perbincangan kita dan makin seru ini. Kita break dulu, Bu Erlina, Kakak Adet Saga, di komersial. Sebenarnya nanti kita lihat juga perbincangan kita yang cukup menarik ini. Terima kasih dengan Anda bergabung di Sonora dan juga Smart FM. Oke, sahabat Sonora dan juga small listeners, kita masih di perbincangan di kesempatan siang kali ini. Kita berbicara seputar kesehatan mental ya. Narasumber kita
beliau Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIP, dan juga dari kakak-kakak Desagen ya di program Children Talk nih ya. Masih ada waktu ya sahabat Sonora yang mau telepon langsung di 55776 untuk teleponnya ya. Untuk yang ingin WhatsApp ataupun SMS di 08175483 Tadi sudah disampaikan juga gimana cara untuk bereduksi stigma-stigma yang muncul, yang kadang itu malah datang dari orang-orang dekat. Nah, jangan sampai itu ada gitu ya. Nah, terus tadi juga ada pertanyaan berkaitan dengan stres. Nah, dikelola stres itu jangan dibiarkan saja, nanti efeknya ke fisik juga nanti, takutnya seperti itu ya. Nah, oke, Ibu Erlina dan juga teman-teman dari kakak-kakak Tesaga tadi sebenarnya sudah disinggung juga sama Bu Erlina ya berkaitan dengan cara menjaga kesehatan mental. Kalau Bu Erlina tadi berolahraga penting gitu ya. Nah, kalau misalnya mau melakukan hobi, misalnya sepedaan, itu juga oke. Nah, mungkin bisa dilengkapi lagi berkaitan dengan menjaga kesehatan mental. Ya, yang penting kan cara kita memandang diri kita sendiri, gitu ya. Oke. Kita harus memahami diri sendiri, sehingga kemudian ketika ada sesuatu yang menimpa kita gitu, entah itu dalam bentuk tekanan-tekanan mental dan sebagainya, itu kita paham, kita harus bereaksi seperti apa. Gitu. Bisa tekanan itu berasal dari orang gitu, bisa berasal dari kondisi, atau bisa dari bencana, misalnya ya ada bencana alam atau bencana macam-macam ya. Itu ya kita harus bisa mempersiapkan diri kita untuk bereaksi, reaksi yang cepat seperti apa, reaksi yang jangka menengahnya seperti apa gitu. Itu penting supaya kita nggak jadi stres tadi. Nah, kompetensi untuk bisa memperhatikan diri sendiri atau paham dengan diri sendiri itu kan perlu dibangun, tidak bisa sekonyong-konyong gitu. Sehingga pendidikan itu sangat penting. Itu salah satu dari tujuan atau manfaat pendidikan itu supaya kita bisa mengelola diri sendiri dengan baik, sehingga kemudian punya kemampuan. Nah, maka pendidikan baik itu yang formal gitu maupun pendidikan kecakapan hidup itu menjadi sangat penting. Saya termasuk anggota pramuka ya, pengurus juga gitu di keluarga gitu. Ini juga penting loh, kecakapan hidup yang dibangun melalui pramuka tadi. Tapi kalaupun tidak menjadi anggota pramuka misalnya, itu ya kecakapan hidup dibangun bisa melalui apa saja. Bersosialisasi, berkomunikasi, banyak melakukan aktivitas bersama orang-orang, teamwork dan sebagainya gitu ya, kerja bakti lah gitu, atau rewangan gitu ya, atau nongkrong di rondaan gitu, apapun gitu, itu kan dalam rangka itu membangun kemampuan kita, itu life skill, kemudian kecakapan hidup tadi. Sehingga kalau ada tekanan-tekanan itu kita bisa bereaksi dengan tepat gitu, tidak dengan yang tidak tepat. Itu mas sebetulnya gitu. Dan olahraga itu kan juga dalam rangka untuk mengelola hormon-hormon kita, sehingga kemudian bisa bereaksi dengan tepat tadi. Kalau kakak lagi gimana nih? Tadi hampir sama dengan Bu Erlina. Selain itu juga ada menjaga apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi, itu juga berpengaruh. Oke, betul. Itu juga apa yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh dengan mental kita maupun hormon kita tadi. Kemudian juga adanya menjalin hubungan dengan orang lain seperti yang sudah Bu Erlina katakan tadi, itu juga sangat berpengaruh untuk menjaga kesehatan mental kita, karena dengan kita membangun atau menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang sekitar, justru kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan gitu. Kemudian juga nggak ada, misalnya kita ada keresahan atau kegelisahan, kita bisa langsung menyampaikan kepada orang tersebut, seperti itu. Jadi adanya menjalin hubungan yang baik dengan orang lain itu sangat positif. Ketika kita menjalani hubungan tersebut dengan positif juga, dengan kegiatan-kegiatan positif atau obrolan-obrolan, cheating-cheating positif gitu, seperti itu. Kalau orang Jawa itu, orang Jogja terutama ya kan suka melontarkan juk-juk ya, guyon-guyon. Kalau ada orang yang menanggapi secara membabi buta atau
menanggapi pernyataan orang itu secara negatif dan sebagainya. Kadang-kadang kan komen-komen orang tuh, wah dolanmu kurang adoh ya, serawangmu kurang akeh, ngangkringmu kurang akeh. Benar ya. Itu salah satunya gitu. Ya karena kalau kita bergaul dengan banyak orang, banyak karakter gitu kan, itu kemudian bisa membuat kita punya kompetensi untuk memperlakukan orang lain itu seperti apa gitu. Tapi dia juga ini ya, ketika kita bergaul dengan orang lain kita juga harus open ya, jangan mudah tersinggung itu ya Bu ya. Kalau udah ngumpul kok mudah tersinggung. Kalau bahasa cuketan itu wah, sudah nggak punya teman lagi ya Bu ya. Iya. Jangan baper. Baperan itu lah. Baru bahasa teman-teman sekarang ya. Oke. Waduh ini pengennya ngobrol sampai sore nih. Tapi waktu kita sampai jam 14 saja ini, Bu Erlina dan juga teman-teman dari Tesaga nih, Kak Tesaga ini. Nah, untuk mengakhiri kebersamaan kita, pesan-pesan apa nih berkaitan dengan kesehatan mental ini? Apa yang harus dilakukan atau mungkin garis besarnya seperti apa nih? Monggo. Ya, artinya saya pengen ya kita semualah gitu, diri kita, keluarga kita, lingkungan sekitar, warga semuanya gitu sadar bahwa di samping kesehatan fisik, ya, kita juga harus memperhatikan kesehatan mental kita. Dan mulailah juga dengan melakukan pengasuhan secara baik terhadap anak-anak kita, mulai dari bayinya sejak lahir gitu. Bahkan kalau orang Jawa itu sejak masih dalam kandungan loh Mas. Dengan nembang, dengan perlakuan-perlakuan khusus, itu kan dalam rangka supaya hormon-hormon positif si ibu itu kemudian mengakibatkan si bayi juga membawa hormon positif gitu ya. Ketika lahir juga membawa hormon-hormon positif gitu. Sehingga pengasuhan yang baik itu sejak masih di dalam kandungan, setelah lahir dan nanti perkembangannya. Nah itu dengan pengasuhan yang baik itu akan membuat anak yang berkembang ini tadi tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, yang punya ketahanan mental yang bagus gitu, yang bisa paham gitu bagaimana memperlakukan orang lain, termasuk memperlakukan dirinya sendiri, menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain, takosliro dan sebagainya. Itu tadi Mas, jadi monggo lah kita lakukan bersama-sama semuanya ya, sehingga kemudian permasalahan-permasalahan sosial itu bisa direduksi dengan sangat berarti gitu ya. Dimulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan monggo kita bersama-sama untuk mengedukasi sekitar kita. Begitu Mas. Luar biasa. Jadi kakak Tesaga ini silakan mau nyampaikan apa pesan saja. Baik, kalau dari Bu Kadis sendiri itu tadi udah lengkap banget ya. Tapi harapannya Kak Tesa ini untuk tidak melakukan self diagnose dan silahkan menghubungi telekonseling, layanan telekonseling sahabat anak dan keluarga atau Tesaga di nomor WhatsApp 0877 1929 2111 atau ke media sosial Tesaga, ketik aja Tesaga DIY, nanti akan kita layani jika ada keluhan atau pengaduan atau sekedar curhat atau melakukan atau ingin informasi dari kita akan kita layani. Dan media sosial dan WhatsApp Tesaga DIY itu berlaku 24 jam, tidak terbatas hari libur ya Mas. Atau bisa telepon langsung ke 0274 565 003. Itu di saat jam kerja saja. Oh gitu. Gitu aja ya. Sudah cukup ya? Oke, jadi wakili. Ya, itu gampang kan Mas. Artinya jangan dipendam sendiri. Nah, bisa curhat gitu. Bisa curhat ke profesional. Ke profesional ya. Oke, nanti kalau nggak profesional takutnya malah curhatannya ngember kemana-mana. Iya. Nanti malah yang dicurhati ngomong ke orang lain. Dijaga kerahasiaannya. Nah, kakak Tesaga itu sudah paham. Nah, oke. Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIBMM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Terima kasih Nyi sudah berbagi ilmunya luar biasa ini, dan juga Kakak Tesaga terima kasih sekali ini kebersamaannya di kesempatan siang kali ini, dan kita harus akhiri persembahan kita. Ketemu lagi dengan kesempatan dengan tema yang gak kalah menariknya Ibu ya. Oke, dan juga terima kasih untuk Anda sahabat Sonora juga semua listeners. Kita mohon pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang pendengar Sonora dan smart listeners.